Shalom, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Christian of Mawicere, dalam sebuah ajakan untuk memikirkan bersama satu bagian Alkitab, yaitu yang terdapat dalam Ulangan 10 ayat 12 sampai 22, yang akan menjadi bahan pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan di Gereja Masih Injili di Minahasa pada hari Minggu tanggal 20 Juli dan sampai hari Sabtu tanggal 26 Juli nanti. Nah, kita akan memikirkan akan bagian firman Tuhan ini sebagai sebuah persiapan dalam rangka pemberitaan firman pada kurun waktu tanggal tersebut. Sekali lagi 20 Juli sampai 26 Juli nanti. Bapak Ibu, saya harap untuk pembacaan Alkitab dari Ulangan 10 ayat 12 sampai 22 ini kita lakukan masing-masing di rumah kita, dan saya tidak akan membacakannya sekarang untuk mempersingkat waktu. Sebelum kita memikirkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Agung, Engkau yang empunya segala sesuatu yang telah Engkau ciptakan, termasuk kami manusia. Engkau telah menetapkan prinsip-prinsip dalam semestamu ini, termasuk di dalamnya secara lebih khusus lagi prinsip hidup dari orang-orang benar, orang-orang yang telah Engkau tebus, Engkau benarkan, Engkau selamatkan. Prinsip-prinsip itu Engkau telah tunjukkan di dalam dan melalui firman-Mu yang tertulis di Alkitab. Dan sekarang ini kami hendak membaca dan memikirkan satu bagian Alkitab, yaitu dari Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai 22 yang akan menjadi bahan pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan di Gereja Masih Injili di Minahasa pada hari Minggu tanggal 20 Juli sampai Sabtu 26 Juli 2025. Kiranya Roh Kudus menerangi pikiran kami, memberikan pengetahuan dan hikmat untuk mendalami, menyelami, memahami kehendak Tuhan di dalam dan melalui bagian Alkitab ini. Kami serahkan beberapa menit ke depan ini ke dalam pimpinan dan tuntunan kuasa Roh Kudus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, bagian Alkitab Ulangan 10 ayat 12 sampai 22 ini oleh pimpinan gereja kita diarahkan untuk kita pahami dalam tema Allah adalah pokok pujian. Nah, saudara-saudara, umat Israel sedang dalam sebuah situasi peralihan. Pertama, mereka sedang beralih dari generasi lama ke generasi baru. Generasi lama yaitu generasi tua, mereka lah orang-orang yang keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Dan generasi ini tertinggal hanya 3 orang saja sekarang. Dan 3 orang itu adalah Musa, Yosua, dan Kaleb. Sedangkan generasi yang ada sekarang yang siap memasuki tanah Kanaan adalah generasi baru yang lahir di padang gurun. Kita ketahui bersama ada 40 tahun umat Israel mengembara di padang gurun, dan dalam kurun waktu 40 tahun itulah terjadi sejumlah kelahiran, dan inilah yang disebut sebagai generasi baru. Dan sekarang mereka telah berada di perbatasan tanah Kanaan di tepian sungai Yordan, sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke tanah Kanaan. Jadi sedang terjadi peralihan generasi dari generasi lama yang tinggal 3 orang itu ke generasi baru. Tetapi juga yang kedua, sedang terjadi peralihan dari suasana lama, yaitu suasana hidup di padang gurun,
untuk kemudian masuk pada suasana baru, yaitu suasana hidup di tanah Kanaan yang akan menjadi milik pusaka mereka sebagaimana janji Tuhan. Sehingga situasi kondisi kehidupan yang tinggal di kemah-kemah akan menjadi situasi kehidupan yang akan tinggal di rumah-rumah nanti kalau sudah di tanah Kanaan. Kemah berganti rumah. Kehidupan yang mengembara berganti menjadi kehidupan yang menetap. Makanan padang gurun, yaitu roti mana dan burung puyuh, akan berganti menjadi gandum, daging ternak, sayur-sayuran segar, susu, madu, anggur, dan berbagai buah yang segar. Lalu yang ketiga, akan terjadi peralihan dari pemimpin lama, yaitu Musa. Dan Musa ini tidak akan memasuki tanah Kanaan. Itu Tuhan sudah katakan kepadanya. Beralih ke pemimpin baru, yaitu Yosua, yang akan memimpin umat Israel memasuki tanah Kanaan. Nah, saudara-saudara, dalam konteks peralihan ini, Musa merasa penting untuk menyampaikan kembali hukum Taurat dengan berbagai pengajarannya kepada umat Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan dan sebelum kepemimpinan diserahkan kepada pemimpin yang baru, yaitu Yosua. Nah, karena mereka sekarang berada pada masa peralihan, maka mereka perlu menoleh ke belakang pada kondisi-kondisi kehidupan dan pengalaman-pengalaman dulu, termasuk menoleh ke belakang pada ajaran Tuhan tentang bagaimana mereka harus hidup seperti yang sudah tertulis dalam hukum Taurat. Mereka perlu memandang ke belakang untuk melihat atau mengingat kembali pada perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat, yang telah membawa mereka keluar dari perbudakan di tanah Mesir, yang memelihara mereka di padang gurun. Termasuk mereka perlu memandang ke belakang untuk melihat dan belajar dari kegagalan-kegagalan, kesalahan-kesalahan, dan dosa-dosa yang telah mereka lakukan sebelum mereka memandang dan berjalan ke masa depan yang penuh pengharapan. Nah, khusus dalam teks bacaan kita ini, yaitu Ulangan 10 ayat 12-22, ada 4 pokok yang Musa sampaikan kepada umat Israel. Yang pertama itu yaitu tentang tuntutan Tuhan. Yang kedua tentang siapa Tuhan. Yang ketiga tentang perbuatan Tuhan. Dan yang keempat tentang karakter Tuhan. Nah, mari kita mulai dulu dengan tentang siapa Tuhan. Itu ada di ayat 14 dan ayat 17. Ayat 14 berkata, "Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya." Lalu ayat 17 dikatakan, "Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat, dan dahsyat." Saudara-saudara, pada ayat 14 dan 17 ini, Musa mengingatkan kembali kepada umat Israel bahwa Tuhan mereka adalah Allah yang empunya langit, bumi, dan segala isinya. Bahwa dialah Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan yang besar, yang kuat, dan dahsyat. Nah, di sini Musa bermaksud mengingatkan umat Israel tentang otentisitas, kesejatian, keaslian, kebenaran Tuhan mereka yang berbeda dengan Tuhan-Tuhan dan Allah-Allah bangsa lain yang palsu. Dan bahwa soal otentisitas Allah Israel itu dapat dilihat dari bukti-bukti perbuatannya. Misalnya, Allah telah membawa mereka, umat Israel ini, dengan cara yang ajaib dan dahsyat melalui 10 tulah. Melalui peristiwa Laut Teberau yang terbelah 2. Melalui pemeliharaan di padang gurun, dan lain sebagainya. Bahwa tidak ada Allah lain yang bisa seperti itu, yang bisa menandingi kedahsyatan Allah Israel. Karena itulah,
Musa kemudian berbicara tentang apa yang telah Allah kerjakan. Yaitu seperti yang dikatakan pada ayat 15. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah, yakni kamu, yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Dan di ayat 21b sampai 22 dikatakan, Dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir. Tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Ini karya perbuatan Allah yang digambarkan secara sederhana kepada mereka oleh Musa, saudara-saudara. Di sini Musa berbicara tentang pekerjaan besar yang Tuhan lakukan bagi mereka, Israel, yaitu memilih mereka. Karena itulah umat Israel disebut sebagai umat pilihan Allah atau bangsa pilihan Allah. Pemilihan Allah dilakukan atas dasar kehendak bebasnya, bukan atas dasar kebaikan dari Israel. Pemilihan Allah atas Israel telah dimulai sejak Allah memilih dan memanggil Abraham, kemudian Ishak, selanjutnya Yakub, dan seterusnya sampai Allah melantik keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub itu di padang gurun Sinai sebagai sebuah bangsa pilihan dan umat pilihannya. Nah, saat Allah memilih dan memanggil Abraham, Allah berjanji akan membuat keturunannya banyak seperti pasir di laut dan bintang di langit, serta akan memberkati mereka untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, sekarang janji itu diulang lagi dalam teks yang kita baca ini. Dan janji itu sudah sedang dan terus diwujudkan oleh Allah. Jadi, umat Israel dipilih Allah dari antara banyak bangsa untuk diberkati dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain itu. Yaitu agar melalui Israel, bangsa-bangsa lain dapat mengenal Allah yang benar, dapat beribadah kepada Allah yang benar, mengalami keselamatan dan berkat-berkat dari Allah yang benar, dan hidup menurut petunjuk dari Allah yang benar. Itu maksudnya, saudara, Allah memilih Israel. Maka, oleh karena Allah Israel adalah Allah yang benar, yang telah memilih Israel dan berkarya dengan perbuatan-perbuatannya yang dahsyat bagi Israel, sekarang Israel dituntut untuk melakukan seperti yang dikatakan pada ayat 12 sampai 13. Ini tuntutan Allah. Ayat 12 dan 13 itu berkata begini. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan padamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Saudara-saudara, ada 5 tuntutan yang terkandung pada ayat 12 dan 13 ini. Yang pertama, takut akan Allah. Yang kedua, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Yang ketiga, mengasihi Allah. Yang keempat, beribadah kepada Allah. Dan yang kelima, berpegang pada perintah dan ketetapan Allah. Nah, mari kita melihat satu persatu secara singkat akan 5 tuntutan ini. Yang pertama, takut akan Allah. Ulangan 10 ini menekankan bahwa takut akan Allah adalah awal dari hikmat dan hidup yang benar. Ini bukan rasa takut yang membuat kita gemetar ketakutan, tetapi yang dimaksud dengan takut akan Allah ini adalah rasa hormat dan kekaguman yang mendalam, yang mendorong kita, umat Allah, untuk menaati perintahnya. Yang kedua, hidup sesuai dengan jalan Allah. Hidup sesuai dengan jalan Allah berarti mengikuti kehendak, petunjuk, dan pengajaran-pengajaran Allah.
Dan ini melibatkan tindakan nyata yang mencerminkan kasih dan takut akan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengasihi Allah. Selain takut akan Allah, umat Israel juga diperintahkan untuk mengasihi Allah. Mengasihi Allah berarti mencintai Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan kekuatan kita. Dan takut akan Allah itu kita ekspresikan dalam kerangka hati yang mengasihi Dia. Yang keempat, beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah melibatkan tindakan lahiriah dan juga hati yang tulus. Beribadah kepada Allah mencakup penyembahan, doa, dan persembahan. Tetapi yang terpenting adalah bahwa semua itu dilakukan dengan hati yang penuh kasih dan hormat kepada Allah. Yang kelima, berpegang pada perintah dan ketetapan Allah. Artinya, taat, melakukan dengan setia perintah-perintah Tuhan Allah dan melakukan hukumnya dalam kehidupan sehari-hari. Ini 5 tuntutan dari Allah yang terkandung pada ayat 12 sampai 13. Nah, selain 5 tuntutan pada ayat 12 dan 13 ini, ada juga tuntutan lainnya pada ayat 19. Ayat 19 itu mengatakan, sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Nah, adapun tuntutan ini didasarkan pada karakter Allah yang mengasihi orang asing, anak yatim dan janda, seperti yang dikatakan pada ayat 18. Nah, di sini kita dapat melihat, saudara-saudara, bahwa Allah menuntut umatnya untuk memiliki karakter seperti Dia, yaitu karakter mengasihi. Selain itu ada juga satu tuntutan yang dicatat pada ayat 21. Di situ dikatakan, Dialah pokok puji-pujianmu. Ini memang bukan kalimat perintah, tetapi di dalamnya terkandung perintah untuk menjadikan Allah sebagai pokok puji-pujian dan syukur dari umat Allah. Saudara-saudara, sampai di sini kita dapat mengambil sebuah benang merah, yaitu bahwa umat Israel sedang dalam masa peralihan. Mereka sedang berada di perbatasan tanah Kanaan. Mereka hendak beralih dari padang gurun ke tanah Kanaan. Mereka hendak beralih kepemimpinan dari Musa ke Yosua. Maka mereka perlu melihat ke belakang pada petunjuk dan hukum yang Tuhan telah berikan di Sinai, bahwa mereka harus hidup takut akan Tuhan, mengasihi Dia, beribadah kepadanya, dan melakukan perintah-perintahnya, karena Dialah Tuhan yang benar, yang telah memilih mereka menjadi bangsa pilihannya, dan yang telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepada mereka. Sesudah melihat ke belakang pada pengajaran dan tuntutan Tuhan, mereka boleh melihat ke depan, ke Kanaan yang berlimpah berkat yang akan mereka masuki. Ada apa di sana, saudara-saudara? Di tanah Kanaan itu ada apa? Yaitu pertama, ada bangsa-bangsa yang tentaranya kuat, tapi tak perlu takut karena mereka punya Allah yang lebih kuat, Allah yang dahsyat. Bangsa-bangsa itu memiliki kepercayaan kepada Allah-Allah atau ilah-ilah atau berhala-berhala. Itu hal yang kedua yang akan mereka jumpai di Kanaan. Menjumpai bangsa-bangsa, orang-orang yang memiliki kepercayaan kepada Allah-Allah atau ilah-ilah atau berhala-berhala. Maka umat Israel hanya perlu berpaut dan beribadah kepada Tuhan Allah saja, karena mereka telah tahu Allah mereka adalah Allah yang benar, sedangkan Allah bangsa-bangsa adalah Allah yang palsu alias berhala. Justru itulah mereka hadir di sana untuk memperkenalkan Allah Israel sebagai Allah yang benar, supaya bangsa-bangsa itu meninggalkan Allah-Allah palsu mereka dan hanya percaya serta beribadah kepada Allah yang benar. Ada apa lagi? Di sana, di tanah Kanaan juga ada berkat-berkat yang akan mensejahterakan mereka. Karena itu, supaya mereka tidak menjadi takabur oleh berkat,
Mereka harus selalu mengasihi Tuhan sebagai pemberi berkat, bukan mengasihi berkatnya semata. Mereka harus hidup menurut jalan Tuhan, bukan menurut pikiran mereka sendiri, dan menurut cara hidup bangsa-bangsa yang mencintai kekayaan, dan saling berperang, saling menindas, demi penguasaan akan kekayaan yang ada. Saudara-saudara, kita juga adalah orang-orang yang sedang dalam peralihan. Pertama, kita sedang beralih dari kehidupan lama dalam dosa ke kehidupan baru dalam Kristus. Maka sebagai orang-orang yang telah diperbarui oleh Kristus melalui penebusannya, kita perlu melihat ke belakang pada kehidupan dalam dosa dan kehancuran yang diakibatkan olehnya. Tetapi juga melihat ke belakang pada anugerah Tuhan yang merangkul kita, menebus kita, dan memberi kita keselamatan hidup kekal. Maka kita pun dipanggil untuk terus memikirkan panggilan untuk hidup takut akan Tuhan, mengasihi Dia, beribadah kepadanya, melakukan perintah-perintahnya, serta menjadikan Dia sebagai pokok pujian kita. Kita boleh memandang ke depan dan berjalan menuju pada pengharapan-pengharapan kita, sambil melakukan dan menaati tuntutan-tuntutan Tuhan itu dalam hidup kita, supaya baik keadaan kita. Kita pun sedang berada dalam masa peralihan dari kehidupan masyarakat modern menuju beralih ke masyarakat postmodern dengan teknologi informasi yang semakin canggih, yang disertai dengan segala dampak positif dan negatifnya. Kita tidak akan membicarakan soal dampak positif dan negatif teknologi 4.0 di era postmodern ini. Tapi pastinya, apapun kebaikan maupun tantangan di era 4.0 ini, kita harus selalu mengingat pada kasih setia Tuhan yang telah menebus dan menyelamatkan kita, serta mengingat dan melakukan tuntutan Tuhan, yaitu takut akan Dia, mengasihi Dia, beribadah kepadanya, melakukan perintahnya, dan menjadikan Dia sebagai pokok pujian kita. Saudara-saudara, kalau firman Tuhan pada minggu yang lalu dari Mazmur 33 mengamanatkan kita untuk memuji Tuhan dengan nyanyian baru, dengan lagu-lagu dan iringan musik, maka firman Tuhan saat ini mengamanatkan kita cara lain yang hakiki untuk memuji Tuhan, yaitu melalui kehidupan yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Dia, beribadah kepadanya, melakukan segala perintahnya, dan menjadikan Dia sebagai pokok pujian kita. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah firman-Mu untuk tertanam dalam pikiran dan hati sanubari kami. Pertama-tama menjadi berkat yang semakin menuntun hidup kami untuk mewujudkan kehidupan yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan, dan menjadikan Tuhan sebagai pokok pujian kami. Tetapi juga yang kedua, berkati kami dengan firman yang sudah Engkau perkatakan ini, agar supaya kami dapat memberitakannya dengan jelas, dengan tegas pada agenda pemberitaannya, yaitu tanggal 20 sampai 26 Juli yang akan datang. Kiranya Tuhan semakin dimuliakan dikala jemaat Tuhan makin hari makin bertumbuh di dalam kebenaran. Berkatilah gereja Masih Injil di Minasa dalam segala program dan pemberitaan firman-Nya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara untuk kesempatan kali ini. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan berikut. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.